semua, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang keadaan politik Indonesia pada awal kemerdekaan. Ada 3, 1. Kedatangan tentara sekutu dan Nica. 2. Konflik Indonesia Belanda di berbagai daerah. Dan 3. Perjuangan diplomasi Indonesia. Ikutin videonya yuk, let's check it out. Kedatangan tentara sekutu dan Nica. Setelah berhasil menang dalam Perang Dunia II, kemudian pasukan sekutu yang mendapat tugas masuk ke Indonesia adalah tentara kerajaan Inggris. Pasukan sekutu yang bertugas menangani Indonesia bagian barat adalah Afne Eilat Forces Netherlands IDs yang dibentuk oleh Mountbatten di bawah pimpinan Letjen Sir Philip Christison. Adapun tugas Afne di Indonesia: A. Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. B. Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu. C. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dikumpulkan. D. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil. E. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka ke pengadilan. Konflik Indonesia Belanda di berbagai daerah. A. Pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Afne dari Brigade 49 mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Pasukan ini dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Pihak Afne menjamin bahwa tidak ada pasukan Belanda yang membonceng dan tugas mereka hanya melucuti tentara Jepang. Ternyata Afne melanggar kesepakatan itu dengan berbagai provokasi, di antaranya membebaskan seorang kolonel Angkatan Laut Belanda saat penyerbuan penjara di Kalisosok, pendudukan tempat-tempat penting seperti di Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Internasio, dan penyebaran pamflet yang berisi perintah kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tangan Jepang. Pada tanggal 9 November 1945, Afne mengeluarkan ultimatum yang isinya sebagai berikut. 1. Pihak Afne menuntut balas atas kematian Brigjen Malabi yang menjadi tanggung jawab rakyat Surabaya. 2. Menginstruksikan kepada seluruh pimpinan pemerintahan, pemuda, dan TKR untuk melapor menyerahkan senjata. Ultimatum disertai ancaman pihak sekutu akan menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila rakyat Surabaya tidak menjalankan instruksi sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 10 November 1945, pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Bung Tomo membakar semangat juang rakyat Surabaya melalui radio di Jalan Mawar nomor 4 untuk mengenang perjuangan para pahlawan ketika melawan pasukan sekutu di Surabaya. Dibangun Tugu Pahlawan, dan pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. B. Pertempuran Ambarawa Magelang. Pertempuran Ambarawa terjadi antara pasukan TKR bersama rakyat Indonesia dan pasukan sekutu Inggris. Pertempuran ini berlangsung pada tanggal 20 November 1945 sampai dengan 15 Desember 1945. Adapun latar belakang peristiwa ini bermula dari insiden di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pada tanggal 26 Oktober 1945, pertempuran tersebut berkembang antara pasukan TKR dan pasukan gabungan sekutu Inggris serta Nica.
Insiden berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bettel datang ke Magelang pada tanggal 2 November 1945. Hal tersebut diadakan perundingan gencatan senjata dan memperoleh kata sepakat yang dituangkan dalam 12 pasal. Isi naskah tersebut antara lain: 1. Pihak sekutu tetap akan menempatkan pasukan di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi APWI (Allied Prisoners War Internees) atau tawanan perang dan interniran sekutu. Jumlah pasukan sekutu dibatasi sesuai dengan keperluan. 2. Jalan Ambarawa Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia Sekutu. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Ternyata pihak sekutu mengingkari janjinya. Kemudian pada tanggal 20 November 1945 terdengar berita bahwa Ambarawa telah pecah perang antara pihak sekutu dan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto. Pada tanggal 11 Desember 1945, Sudirman mengambil prakarsa untuk mengkoordinasi semua komandan sektor. Kota Ambarawa dikepung 4 hari 4 malam. Sekutu dan Belanda berusaha bertahan di Benteng Willem. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945, Sekutu dan Belanda meninggalkan Ambarawa menuju kota Semarang melalui Ngasinan. Kemenangan pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti yang penting karena apabila musuh berhasil menguasai Ambarawa akan mengancam 3 kota sekaligus, yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta sebagai markas tinggi TKR. Bandung Lautan Api. Pasukan Afnei memasuki kota Bandung sejak bulan Oktober 1945. TKR bersama rakyat sedang berjuang merebut senjata dari tangan Jepang. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dilakukan perundingan dengan kesepakatan bahwa Bandung dibagi menjadi 2 bagian dengan batas rel kereta api, yaitu sebelah utara dikuasai Sekutu dan sebelah selatan dikuasai Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 1946, Afnei mengeluarkan ultimatum untuk kedua kalinya supaya TRI. Tanggal 25 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Tentara Republik Indonesia, meninggalkan seluruh kota Bandung. Pasukan TRI dan warga akhirnya meninggalkan kota Bandung. TRI mundur sambil membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Kemudian TRI secara berangsur-angsur meninggalkan kota Bandung. Tindakan pembumi hangusan itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api, yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Peristiwa tersebut menjatuhkan korban yang bernama Muhammad Toha yang meninggal ketika meledakkan gedung Museum NICA. 3. Perjuangan diplomasi Indonesia. A. Perjanjian Linggajati 10 November 1946. Perundingan Linggajati dilakukan di Linggajati, sebelah selatan Cirebon, dipimpin oleh Lord Killarn. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dan Belanda dipimpin oleh Profesor Schermerhorn. Isi dari Perjanjian Linggajati. 1. Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Pemerintah Belanda dan Indonesia bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara federal bernama Negara Indonesia Serikat. 3. Pemerintah
negara Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda dengan membentuk Uni Belanda Indonesia dan Ratu Belanda sebagai ketuanya. B. Agresi militer Belanda I dan Perjanjian Renville. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi terbuka yang menimbulkan reaksi hebat dari dunia internasional. Dewan Keamanan PBB pada tanggal 18 September 1947 membentuk Goodwill Commission, Komisi Jasa-Jasa Baik, atau dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara KTN. Anggota KTN adalah Australia, Richard C. Kirby dipilih oleh Indonesia, Belgia, Paul van Zielen dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat, Frank B. Graham dipilih oleh Australia dan Belgia. Tugas KTN adalah membantu menyelesaikan konflik antara RI dan Belanda dengan mengusahakan penyelesaian persoalan secara damai. Isi dari Perjanjian Renville: 1. Penghentian tembak-menembak. 2. Daerah-daerah di belakang garis Van Mock harus dikosongkan dari pasukan Indonesia. 3. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya. 4. Dalam Uni Indonesia Belanda, negara Indonesia Serikat sederajat dengan Kerajaan Belanda. C. Perundingan Rome-en-Royen. Rome-en-Royen dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan pada tanggal 7 Mei 1949. Isi dari Perundingan Rome-en-Royen: 1. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta dilakukan pada tanggal 24 sampai 29 Juni 1949. 2. Tanggal 29 Juni 1949, TNI mulai memasuki kota Yogyakarta. Tanggal 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman baru tiba di Yogyakarta. 3. Setelah Yogyakarta sepenuhnya dikuasai TNI, Presiden dan Wakil Presiden beserta para pemimpin lainnya tiba di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. 4. PDRI di Bukit Tinggi menyerahkan kembali mandatnya kepada pemerintah pusat Yogyakarta. Penyerahan ini dilakukan pada tanggal 13 Juli 1949. D. Konferensi Inter-Indonesia. Latar belakang adanya Konferensi Inter-Indonesia adalah adanya keinginan menjalin persatuan dan sikap bersama untuk menghadapi Belanda dalam KMB. Konferensi Inter-Indonesia berlangsung 2 tahap. Tahap pertama, konferensi berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dengan keputusan penting yaitu pembentukan negara Indonesia Serikat dengan nama RIS, pembentukan Uni Indonesia Belanda, dan APRIS sebagai Angkatan Perang Nasional. Tahap kedua, konferensi berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 dengan persetujuan yaitu bendera RIS adalah Sang Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Konferensi Meja Bundar KMB. KMB dibuka di Ridderzaal Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. Isi dari KMB: 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status keresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesuai pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. RIS harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942.